Ada sebuah tulisan yang membahas potensi tidak sahnya seorang calon mertua yang jarang sholat, lebih-lebih tidak pernah sholat untuk menjadi wali nikah bagi anaknya sendiri. Karena tulisan ini didasarkan oleh pendapat sebagian ulama di dalam fikih kitab klasik yang mengartikan adil, yang menjadikan syarat seseorang itu boleh menjadi wali. Adil diartikan oleh sebagian ulama klasik tersebut sebagai orang yang tidak fasik, artinya tidak melakukan dosa besar, ataupun artinya tidak melakukan dosa kecil yang terus-menerus. Maka menurut saya sebagai tulisan ini tetap sah ya. Hanya saja begini, yang pertama, jika ada pandangan ulama yang satu keras, yang satu lunak, kemudian pandangan ulama ini mau diberikan kepada umat, kepada umumnya manusia, gak melihat siapapun, ini diberikan kepada umat. Pertanyaan saya, kenapa yang diberikan yang keras? Andaikan itu untuk pendapat pribadinya, itu tujuannya untuk dirinya, buat saya nggak masalah kalau diambil yang keras. Yang kedua, andai pembahasan ini dibahas di dalam pesantren, dalam pendidikan sebagai bahan perbandingan, sebagai bahan kajian, tentu itu baik ya. Masalahnya ini ditaruh di medsos, artinya yang membaca itu random, siapapun dapat membaca. Lebih-lebih lagi kini yang menulis ini punya pesantren, pemaku pesantren, pesantren besar lagi. Artinya ia punya fans. Artinya apapun ia katakan dianggap itulah perkataan agama. Apakah ia tidak khawatir ketika yang ia katakan sebenarnya kan pendapat ulama? Hanya saja ketika ia katakan dianggap memang begitulah agama. Orang-orang tertentu yang terlalu jauh, yang terlalu buat mereka ini terlalu sulit untuk dapat dijalankan, akhirnya kemudian mereka memilih untuk menjaga jarak dengan agama. Kan hampir mustahil untuk dijalankan. Apakah nggak khawatir penulis itu akan terjadi seperti ini? Yang ketiga, saya itu nggak paham ya, apa yang diharapkan oleh penulis ketika seseorang telah membaca tulisannya. Dari orang seperti saya misalnya. Saya itu ketika menikahi istri saya, mertua saya itu kejawen murni. Yo nggak sholat, nggak puasa dan seterusnya. Baru setelah beberapa tahun beliau sholat, puasa, mungkin ibadahnya jauh lebih baik dari saya. Apakah penulis tidak tahu ada begitu banyak orang yang masuk Islam itu bukan karena tercerahkan, enggak, tapi karena cinta. Kemudian menikah, masuk Islam. Dan jauh lebih banyak lagi orang itu yang menjalankan agama bukan karena dia orang pesantren, bukan karena dia pernah nyantri, bukan karena pernah ikut kajian kesana kemari, bukan karena orang itu dinikahi oleh seseorang yang seseorang itu lingkungannya melaksanakan agama, sehingga ia menjadikan ia melaksanakan agama. Bukan karena apa, karena pernikahan. Setahu saya begini ya, kan pendapat itu berpijak pada sebuah hadis yang berbunyi begini, la nikaha illa biwaliin, tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan wali, wasyahidai, dan dua saksi adlin yang adil. Kata adil di akhir hadis tersebut oleh Fathul Qorib, misalnya sebuah kitab yang banyak dibaca di dalam kitab di pesantren-pesantren Indonesia, diberi catatan begini, fala yakunu waliyu fasikon, maka seorang wali tidak boleh fasik. Pertanyaannya kemudian, apakah Fathul Qorib sendiri konsisten? Artinya ini menjadi harga mati bagi Fathul Qorib? Setahu saya enggak. Karena di bawahnya ada catatan begini, kalau yang dinikah itu kafir zimmi, maka mertuanya boleh tidak Islam. Buat saya catatan ini harus ada. Kalau enggak ada, maka ada sebuah pertanyaan yang tak akan pernah bisa dijawab. Misalnya begini, Rasulullah itu ketika menikah dengan Ummu Habibah, mertuanya itu Abu Sufyan itu masih kafir. Kalau ada yang mengatakan begini, itu kan Rasulullah, ada kekhususan, misalnya kayak begitu. Oke lah, banyak sahabat itu yang menikah dengan ahli kitab. Jadi jangankan mertuanya, istrinya aja nggak menjalankan syariat agama Islam. Karena memang bukan Islam, apalagi mertuanya. Ada banyak kata adil setahu saya di dalam Al-Quran ya. Ada sebuah ayat ya, itu memang tidak berhubungan langsung. Cuman saya hanya ingin mengatakan begini loh, adil itu
tidak selalu berarti orang yang banyak dosa dan seterusnya. Nggak selalu berarti itu. Walang tastati'u, dan kamu tidak akan pernah mampu antak dilu berlaku adil baina nisa, di antara istri-istri kamu. Ini khusus orang yang istrinya banyak ya. Ya nggak mundur lah. Walau harastum, walau kalau ingin, bahkan kamu menginginkan untuk adil, kamu tidak akan mampu. Adil di sana itu ulama sepakat. Orang itu misalnya punya istri 4 gitu ya. Cintanya, perasaan cintanya itu nggak akan bisa sama antara Mbok No, Mbok Ngah, dan Mbak Wek misalnya. Nggak akan bisa sama. Agama tahu itu dan memaklumi itu. Maka yang dituntut oleh agama bukan persamaan cinta perasaan, bukan. Tapi yang dituntut agama adalah kelanjutan ayat itu. Ya, bunyinya adalah fala tamilu kullal maili, maka jangan terlalu cenderung kepada salah satu. Fatadharuha kal mu'allaqah, yang menjadikan sebagian itu terkatung-katung gitu. Caranya dengan ya apa? Meskipun perasaannya, cintanya itu tidak sama, tapi perlakuan kita terhadap mereka harus sama. Misalnya hari-harinya sama, 2 hari sekali, belanjanya sama, perumahannya sama. Itu yang dituntut, karena itulah yang mungkin. Dan terakhir ini, saya akan mencoba untuk tidak keluar dari madhab agar konsisten ya. Apa iya? Semua yang ikut madhab Imam Syafi'i, ulama yang ikut Imam Syafi'i itu memakai yang ketat ini. Setahu saya kok enggak ya. Salah satu contohnya itu Imam Ghazali. Imam Ghazali itu beranggapan tak perlu seketat ini, karena alasan beliau itu begini ya. Ketika kefasikan itu sudah merajalela, sudah menjadi bagian dari perilaku masyarakat umum gitu ya. Tentu itu nggak bisa dijalankan. Sebab begini, andekan ya orang tuanya itu dianggap fasik, kemudian tidak sah menjadi wali. Kemudian kan walinya wali hakim kan ya. Hakim dia ya fasik gitu loh. Yang unik menurut saya pendapat ini betul begini ya. Pendapat ini kan dikeluarkan oleh beliau di tahun 400 Hijriah ketika beliau hidup. Itu saja menurut beliau kita nggak bisa lagi seideal itu. Apalagi sekarang. Sekarang itu 1400 sekian. Kok kita minta sangat ideal, padahal zaman Imam Ghazali dia mengatakan nggak bisa itu. Ini apa-apaan. Sekian, terima kasih.